tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama. Meskipun kembar, identik satu sama lain, tetap mereka memiliki ciri khas tersendiri setiap anak. Begitupun dengan murid-murid kita. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang terbaik sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Sumarni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 8 Pindrang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, saya tidak pernah mementingkan arti keberagaman yang dimiliki setiap murid. Saya tidak pernah mementingkan apa kesukaan murid saya. Saya tidak pernah tahu apa yang diinginkan peserta didik saya di dalam kelas. Bagaimana gaya belajarnya, apa kebutuhan murid-murid saya. Tetapi setelah mempelajari pembelajaran diferensiasi, saya mulai mencoba memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid saya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan minat yang mereka inginkan. Dengan pembelajaran diferensiasi dapat memberikan pengetahuan sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil tes diagnostik, disimpulkan terdapat beberapa gaya belajar murid, mulai dari kinestetik, visual, dan auditori. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 12 IPS 3, mata pelajaran geografi, materi konsep wilayah dan perwilayahan. Di awal pembelajaran, seperti biasa, saya mengawali dengan memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, dan berdoa sebelum pembelajaran. Mengecek kehadiran murid, memberi pertanyaan pemantik, dan juga penyampaian tujuan pembelajaran dan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran untuk hari ini memasakkan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Siap. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Alicia, Arif Aliansyah, Arwin, Astuti. Oke, baik, sebelum kita materi, kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking kali ini dengarkan kata Ibu Guru. Ya,
Melati, silakan. Baiklah, wilayah merupakan sebuah daerah yang memiliki karakteristik dan batasan-batasan tertentu. Oh iya, benar sekali. Aplaus untuk Oke, jadi benar tadi yang disampaikan oleh temannya tentang pengertian wilayah. Jadi terkait untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Dalam hal ini karakteristik wilayah yang terbagi atas 3, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep wilayah, pembangunan, dan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Silakan nonton materi video pembelajaran yang ada di atas. Ibu akan tampilkan materi dari YouTube. Silakan kalian nonton dan simak baik-baik. Sekarang silakan simak video pembelajaran berikut ini ya. Bogor, coba aja kamu perhatikan wilayah pertanian dengan wilayah ujungnya ditanami tanaman pertanian, sedangkan petani itu ditanami pohon-pohon. Nah, bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas sendiri itulah yang dinamakan wilayah. Itu termasuk di dalam wilayah formal, di mana wilayah ini memiliki ciri berdasarkan keseragaman atau homogen di setiap wilayahnya. Wilayah Jabodetabek ini, di mana wilayah ini merupakan wilayah yang berdasarkan pemikiran orang terhadap suatu wilayah. Contohnya, kota Setelah anak-anakku semua menonton video pembelajaran tentang wilayah, dalam hal ini konsep wilayah, tata ruang dan perwilayahan dalam pembangunan, ibu akan menjelaskan supaya lebih memahami lagi tentang wilayah dan tata ruang. Nah, tadi sudah ditahu semua bahwa apa sih yang dimaksud dengan wilayah? Jadi, wilayah itu adalah bagian permukaan yang dalam hal tertentu dapat dibedakan bagian-bagiannya dengan melihat karakteristik dari setiap wilayah. Seperti tampak pada gambar, ada wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Di mana karakteristiknya? Kalau penjelasan ibu di atas, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Silakan. Formal, fungsional, dan vernakular. Yang saya tanyakan, apa perbedaan dari 3 wilayah tersebut? Terima kasih. Iya, baik. Temannya bertanya tentang perbedaan dari 3 pembagian wilayah. Dalam hal ini adalah wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Nah, perbedaan ketiga wilayah ini dapat kita lihat berdasarkan karakteristiknya, di mana wilayah formal dilihat dari karakteristik fisiknya, sedangkan wilayah fungsional itu dilihat dari karakteristik sosial. Sedangkan untuk wilayah vernakular dilihat berdasarkan keunikan dari suatu wilayah. Jadi dari ketiga perbedaan dilihat dari karakteristik ini muncul sebuah sifat, di mana wilayah formal bersifat homogen, sedangkan wilayah fungsional bersifat heterogen. Oke, dipahami sampai di sini? Baik, kalau sudah dipahami, ibu akan bagi 3 kelompok untuk lebih memahami antara materi kelompok wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Nah, dalam kelompok ini silakan anak-anakku berkreasi sesukanya. Ada yang membuat video boleh, ada yang membuat konten atau ada yang membuat gambar dalam bentuk diagram atau tabel. Silakan sesuai dengan minat masing-masing peserta didik. Baik, sekarang ibu akan bagi 3 kelompok. Sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1 adalah kelompok wilayah formal, kelompok 2 adalah kelompok wilayah fungsional, dan kelompok 3 kelompok wilayah vernakular. Nah, silakan buat materi persiapan untuk presentasi sesuai dengan
Saya akan membahas sedikit tentang wilayah formal, di mana wilayah formal adalah suatu tempat yang memiliki ciri khas atau karakteristik yang didasarkan pada fisik atau kriteria alam. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan yang telah dibahas oleh teman saya, yakni wilayah formal, di mana kita dapat melihat dari ciri khas atau karakteristik yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang dimaksud adalah kita dapat melihat dari ketinggian, baik itu dataran maupun iklim dari suatu daerah. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan tentang kewilayahan di dalam bidang wilayah formal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah sedikit pembahasan yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hormat teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang mengambil materi tentang wilayah fungsional. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami yang dibikin dalam bentuk PowerPoint di aplikasi Canva. Untuk itu, materi kami akan kami jelaskan, kemudian diserahkan kepada teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi. Wilayah fungsional ditandai oleh fokus utama pada beberapa aktivitas atau seringkali bersifat ekonomi. Di pusat kawasan fungsional, aktivitasnya yang paling kuat. Adapun contoh dari wilayah fungsional yaitu wilayah Jabodetabek, yaitu seringkali wilayah fungsional didirikan dengan adanya sebuah pusat wilayah dan kawasan-kawasan sekitarnya yang berhubungan erat dengan pusat wilayah tersebut. Oke, itulah tadi materi tentang wilayah fungsional yang sempat kami buat dalam bentuk aplikasi Canva. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin hanya itu, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu wilayah vernakuler yang kami buat bentuk PowerPoint yang saya serahkan kepada saya. Oke, baik. Jadi wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Wilayah vernakular adalah wilayah yang memiliki identitas unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Misalnya Bogor, kota hujan; Pekalongan, kota batik; dan Banda Aceh, kota Serambi, Mekah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga berguna untuk kawan-kawan, untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari setiap kelompok kita beri aplaus untuk semuanya. Alhamdulillah, timbal balik dari setiap pertanyaan dari kelompok juga sudah dijawab dengan baik. Ibu simpulkan sedikit materi tentang pembelajaran kita hari ini mengenai wilayah, perwilayahan, dan pembangunan. Dalam hal ini bagaimana perkembangan suatu wilayah yang dilihat dalam pembangunan berdasarkan konsep wilayah yang telah dibagi atas 3 kelompok, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Sebagai referensi, 1-2 orang silakan yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pagi hari ini agar tujuan pembelajaran tercapai. Lupa silakan. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, yang dimana pengertian wilayah. Wilayah adalah bagian permukaan bumi yang dalam hal-hal tertentu dapat dibedakan menjadi bagian-bagian lain di sekitarnya. Oke. Yang kedua, perwilayahan. Perwilayahan atau regionalisasi merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkungan dan tujuan tertentunya. Ketiga, tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Oke, sekian dari saya, itu yang saya dapat
simpulkan dari pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tercapai tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah tadi aksi nyata praktek pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi membuat murid belajar lebih menyenangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar murid. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.